Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa qala ta'ala Al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وسنة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد، hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Betapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga mustahil bagi kita untuk bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Tetapi bukan sebuah kemustahilan kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Sangat mungkin sekali kita bisa meraih predikat abdan syakuro, yaitu hamba yang selalu bersyukur. Salah satunya dengan cara mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita, mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian menggunakannya dalam kebaikan-kebaikan di kehidupan kita dengan ibadah. Tentunya ibadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dilakukan karena ikhlas, diniatkan lillahi ta'ala. Yang kedua kalinya selawat beserta salam adalah selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa dalam sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih semangat ya? Semangat atau rasa-rasa bermedung jauh terus di perjalanan dari Ngawen. Hujannya luar biasa, tapi buatan rokok. Keluar rumah itu buatan pakai terus. Sampai di terminal Ngawen itu mulai deres, pom bensin sampai Pudak itu betul deres. Dari Pudak sampai masuk pos Ngancar, tikungan Pendem, Duwers, masuk Sri Garing. Itu bagi mungkin nanti malam. Gantian dari barat ke bulan Jawa luar biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki hujan yang membawa keberkahan, bukan hujan yang membawa musibah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sampai hadis yang ke 146, hadis yang ke 146 atau hadis yang ke 145, 145 dan 146. 145 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis nomor 145. Sekali lagi untuk penomoran hadis memang berbeda-beda ya. Masing-masing buku terjemahan itu berbeda-beda. Ada yang menomori hadisnya itu mulai dari bab yang pertama. Setiap pergantian bab itu nomornya dilanjutkan. Ada juga yang kemudian nomornya itu dihitung berdasarkan babnya. Jadi setiap bab itu berapa hadisnya itu dimulai dari hitungan pertama kembali. Nah, kebetulan yang kita ambil terjemahan atau fotokopian yang nomornya diurutkan dari hadis yang pertama.
Jadi hadis 145 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tentunya dalam hal ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bukan bertujuan memberikan kepada kita celah untuk meremehkan, betul. Jadi ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Dalam arti apa? Sesuatu yang belum kita mampu, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Atau sesuatu yang memang dibuat oleh Allah simple, ya, tidak dipersulit, maka kita tidak usah mempersulit. Biasanya terkait dengan tata cara ibadah, tata cara sholat misalnya, atau tata cara ibadah maksudnya. Ketika Allah memberikan kemudahan, maka tidak usah kita mempersulit diri. Dan itu kadang-kadang prakteknya banyak sekali. Prakteknya di tengah-tengah masyarakat itu banyak sekali. Apa yang sebetulnya mudah tapi dibuat rumit. Agama itu mudah. Orang yang melakukan dosa misalkan, caranya cukup mudah, bertobat misalkan, tapi kemudian mempersulit diri dengan mensyaratkan macam-macam yang sebetulnya ketika ditobati dengan tobatan nasuha selesai. Atau ada orang yang bertenangkur, ada orang yang mungkin silang pendapat, akhirnya kemudian menenangkan. Padahal syariatnya mengatakan mudah sekali. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Ya mudah. Ustaz, bagaimana kita mengakurkan dua saudara yang sedang bertikai? Gampang saja. Yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia orang yang paling baik. Atau orang yang pertama kali minta maaf. Kalau tidak dimaafkan, wah itu sudah urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita meminta maaf sudah selesai. Begitu Pak. Jadi ad-dinu yusrun. Puasa ada batasnya. Mudah sekali. Tidak perlu kita kemudian menambah pada maghrib puasa lagi sampai subuh. Nah, agama itu mudah. Mudah sekali. Sholat itu kalau dalam perjalanan misalkan ada syariat mengkosor, menjamak, mudah ya. Kalau memang harus menjamak dan mengkosor, digunakan rukhsah itu. Ad-dinu yusrun. Jangan sampai kemudian kesulitan yang sedang kita hadapi membuat kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Ad-dinu yusrun. Ustaz, baju cuma satu-satunya, nanti kalau kotor gimana? Agama itu mudah, berpikir yang positif saja. Jadi ditanamkan dalam hati ketika masuk waktu sholat, sementara kita hanya pakai satu-satunya itu yang kita punya. Dalam perjalanan tidak bawa yang lain, sudah sholat saja dengan keyakinan. Sholat saja dengan keyakinan. Tidak usah kemudian ditanamkan atau tidak usah memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu hakikatnya. Jadi ad-dinu yusrun. Dalam hadis yang lain, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Dalam Islam itu yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tetapi ingat, di tengah-tengah yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara syubhat. Jadi perkara-perkara syubhat itu perkara-perkara yang betul jelas kehalalannya, betul jelas kebolehannya atau larangannya, itu syubhat. Ini kadang-kadang termasuk persoalan yang sering ditanyakan. Bagaimana kalau tidak jelas, diperintahkan atau tidak diperintahkan, misalkan tidak jelas dihalalkan atau diharamkan. Nanti kata Rasulullah jauhi, maka tidak perlu kita mencari statusnya. Untuk perkara-perkara yang syubhat itu, kalau memang sulit untuk didudukkan, karena syubhat itu ada dua. Sesuatu dihukumi samar-samar itu ada dua. Satu, karena pengetahuan kita yang belum nyampe, akhirnya kemudian yang sebetulnya jelas menjadi samar. Sebetulnya betul samar, cuma kita yang tidak paham. Nah, yang seperti itu kewajiban kita mencari. Kewajiban kita mencari kejelasannya. Kalau pangkal masalahnya adalah keterbatasan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, betul-betul memang
Persoalan itu persoalan yang samar betul. Bukan kita saja, para ulama mengatakan samar, perkara-perkara yang syubhat. Nah, hal yang seperti itu kata Rasulullah jauhi. Ya. Jadi jauhilah perkara syubhat. Tidak perlu kemudian kita mencari-cari agar kemudian, apalagi naudzubillah min dzalik, kita mencari celah yang sebetulnya syubhat itu kata Rasulullah lebih dekat kepada keharaman. Makanya beliau kemudian menganjurkan perkara-perkara yang syubhat itu, yang samar-samar itu ditinggalkan, apapun itu. Harta yang syubhat, ma'isyah yang syubhat, pekerjaan yang syubhat, yang jelas-jelas saja. Nah, begitu pula dalam hadis ini, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi semuanya dibangun di atas kemudahan, dan kita pun diminta untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Diperintahkan untuk menggembirakan orang lain, bukan menakut-nakuti. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Basyiru, berilah kabar gembira kepada siapapun ketika engkau berbicara. Diskusi apa, itu ditanya apa, apalagi kalau kita itu menjadi orang yang dijadikan rujukan misalkan, maka diutamakan basyiru, berilah kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan menakut-nakuti. Maka kearifan seorang alim, kearifan seorang ulama itu akan lebih mengena di mata jamaahnya ketimbang kepandaiannya itu sendiri. Jadi mungkin barangkali tidak terlalu pintar, tetapi arif ketika mensikapi sebuah persoalan itu jauh lebih bermanfaat daripada kemudian keilmuan yang dimiliki itu tidak dibarengi dengan ketawaduan dan tidak dibarengi dengan kearifan serta keluasan di dalam menilai sesuatu. Jadi keluasan ilmu itu harus berbanding lurus dengan keluasan sikap. Luaskan ilmu, maka luas sikapmu. Makanya ulang alim-alim nih, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kampung, itu alim-alim itu luas sekali. Semakin luas ilmunya semakin luas. Lebih jauh lagi a'immatul fuqaha, para imam-imam madzhab di dalam Islam itu semuanya luas. Tetapi keluasannya bukan berarti kemudian meniadakan prinsip. Luasnya Imam Syafi'i tetap beliau menunjukkan sikap fikih. Luasnya Imam Malik, luasnya Imam Ahmad bin Hanbal tidak meninggalkan dalil-dalil Syafi'i, tidak meninggalkan hujjah. Jadi keluasan itu akan muncul ketika keluasan ilmu yang menjadi orientasi. Luaskan kita meluaskan ilmu agar sikap kita itu luas. Biasanya kan kalau saklek itu kan karena memang tidak punya maklumat yang lain, pahamnya cuma itu, maka sudah yang disampaikan itu. Tapi kalau maklumatnya banyak, maka semakin luas. Oh ya, barangkali memang ada dalil yang saya tidak ketahui. Jadi sikap keluasan. Maka dari luasnya ilmu kita bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Jadi kemudahan yang diberikan bukan dispensasi tanpa dasar. Kan wonten model-model memudahkan, tapi betul tidak pakai dasar. Kabeh oleh tapi tidak pakai dasar, ini yang tidak boleh. Maka diluaskan dulu ilmunya, diluaskan pengetahuannya agar luas dalam mensikapi sebuah persoalan. Dengan seperti itu atau dengan begitu, bukan tidak mungkin kita menjadi orang yang basyiru wala tunaffiru. Berikan kabar gembira, jangan mempersulit. Sebetulnya khitab hadis ini kan sebetulnya tujuannya adalah agar para sahabat itu tidak menakut-nakuti orang yang baru masuk Islam dengan syariat. Tidak menakut-nakuti, tidak memberatkan bagi para sahabat yang lain yang barangkali tingkat keimanannya belum kuat. Maka anjurannya adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Maka dalam manhaj dakwah itu seperti itu. Manhaj dakwah
Kita itu dianjurkan untuk tidak menakut-nakuti, memberikan kabar gembira. Meskipun yang diceritakan adalah neraka. Sekalipun kita menerangkan tentang azab kubur, sekalipun kita menceritakan tentang hal-hal yang pahit, ya, sisi lain daripada syariat ya tetap, ya, bagi siapa saja yang bertaubat, bagi siapa saja yang mencoba untuk mencari hidayah, jangan pernah dimatikan atau dipupuskan harapan itu hanya dengan ucapan kita yang barangkali tidak tepat. Maka agama itu mudah. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah agama itu diperkeraskan oleh seseorang, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Wala yusaddiru illa dhalalahu. Tidaklah agama itu, ya, dijadikan sesuatu yang sulit kecuali dia akan kesulitan sendiri. Jadi kesulitan sendiri, kesulitan yang dimunculkan itu karena sikapnya. Sikap yang berlebihan ketika mengamalkan sebuah syariat atau sebuah aturan di dalam Islam. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudahan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bukan berarti kemudian membolehkan kita untuk menyepelekan. Jadi kebolehannya bukan dalam rangka untuk menyepelekan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari serta sahabat-sahabat yang lain pernah, pada salah satu nasihatnya Rasulullah mengatakan berlaku luruslah, istaqimu, berlaku luruslah kalian, berlaku luruslah, lalu lakukanlah yang sederhana-sederhana dulu. Dalam hadis yang lain juga disebutkan qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu kau istiqomah dalam keimanan itu. Artinya apa? Lakukan yang paling mudah. Kembali pada dinu yusrun. Selanjutnya hadis yang ke-46. Hadis yang ke-46. Hadis yang tadi kita bahas itu intinya memberikan larangan kepada kita untuk berlebih-lebihan, dan berlebih-lebihan di dalam terminologi syariat itu dikenal dengan istilah hulu. Hulu artinya berlebih-lebihan. Hulu artinya berlebih-lebihan, terutama dalam hal pengamalan. Bukan hanya pengamalan, pemahaman pun seperti itu. Pemahaman bisa saja kita itu terjebak dalam model pemahaman yang berlebih-lebihan. Tapi sekali lagi, kalau tidak didasari dengan ilmu, maka berlebih-lebihan dengan kehati-hatian itu bedanya tipis. Yang satu diperbolehkan bahkan dianjurkan, sikap warok. Warok itu kehati-hatian. Wiroi, ada sikap namanya wiroi atau warok. Sikap berhati-hati terhadap sesuatu yang haram lebih-lebih, dan yang mubah. Jadi bersikap sikap kehati-hatian seseorang terhadap perkara-perkara yang sebetulnya dibolehkan, tapi dia tidak mengerjakan, itu pencerminan sikap warok. Sikap kehati-hatian. Dan ini mohon sewu, bedanya tipis sekali dengan hulu, dengan berlebih-lebihan. Tetapi berlebih-lebihan yang dimaksudkan Rasulullah, berlebih-lebihan yang dimaksudkan oleh terminologi syariat adalah berlebih-lebihan yang kemudian mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan. Kalau kehati-hatian itu meninggalkan sesuatu. Kalau hulu itu berlebih-lebihan melakukan sesuatu melampaui batas. Itu namanya hulu. Beda. Yang satu menahan diri, yang satu melakukan tanpa rem. Jadi melakukan sesuatu nggak ada remnya, berlebih-lebihan namanya hulu. Tetapi kalau warok, kehati-hatian itu dia ngerem, sangat beda sekali. Yang satu tanpa rem, yang satu remnya kepakemen. Sampai apa barang halal dia jaga betul, saking pakemnya remnya nih. Cakram ngarep buri. Jalan-jalan boten kula boten derek. Ayo niki halal niki nggih.
lingkaran jahe kumpul ditutup kabeh khusus hari ini dibedakan gitu. Ndak mboten. Ya itu namanya warak, kehati-hatian. Ya kita harus menghormati ya. Kita menghormati kalau ada orang yang bukan introvert ya. Ada yang memang menjaga pergaulan betul itu. Enggak mau. Ya. Terlalu rame gitu, ya, terlalu banyak bertemu dengan manusia. Ada yang model-model seperti itu. Biasanya menikmati sepo-sepo ngeten iki. Pengennya nang masjid, ya, pokoknya zikir, ngerti-ngerti masuk waktu isya, ya, tahu-tahu suruh, ya, pada subuh ngeten niku lho, tahu-tahu sudah jam 5:30, ya, matahari sudah mau terbit. Memang begitu, ya, fenomenanya seperti itu. Jadi kalau sudah mulai usia-usia lanjut itu hingar-bingarnya dunia itu sudah kayak bosan gitu, ya, bosan dengan kehidupan dunia. Karena saya timur kados kula ngeten iki saya seneng ngura-ngura. Ya ini kan adalah syariat dulu, kewajiban, larangan dulu. Dan ada orang Mekah yang mau masuk Islam. Makanya kemudian di Mekah itu dakwahnya memperkuat tauhid. Bukan sunat dulu. Bukan yang sakit-sakit dulu. Tetapi tauhid, cuma kemudian konsekuensi dari mempertahankan tauhid itu lebih sakit daripada mempertahankan syariat. Ketika di Madinah maksudnya, meskipun sama-sama dua-duanya juga berat. Di Madinah juga berat, di Makkah juga berat. Ya, tetapi agama itu sudah mudah, ad-dinu yusrun, mudah sekali. Ya Rasulullah, saya menggauli istri saya di siang hari Ramadan. Oh ya sudah, kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya tidak mampu, kami ini orang tua, tidak mampu berpuasa. Ya wes, cari orang miskin di Madinah, kasih sedekah dia. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami. Ya wes, Pak Dewi. Wes. Ya, keringanan betul itu. Ya, saya di Madinah ini tidak ada orang yang lebih miskin dari kami. Ya, terus gimana? Dispensasinya dipol sama ya sudahlah. Ya, itulah kemudahan Islam. Artinya mudah sekali. Kita jangan sampai kemudian mempersulit. Sekali lagi kemudahannya sudah ada, tidak perlu kita mencari kemudahan-kemudahan kecuali kondisi masyaqqah. Maka kaidahnya al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kondisi menyulitkan atau kondisi sulit seseorang itu membawa konsekuensi kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Maka didukung dengan kaidah fikih yang lain, idza daqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Seperti seperti jam dibalik ini. Jam pasir itu kan modelnya kan kayak gini. Kalau urusan itu sempit, maka solusinya luas. Kalau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, maka banyak cara untuk kita melaksanakan. Sholat kondisi normal itu tidak boleh sampai naik dewi. Itu sholat kondisi normal tidak boleh sampai naik dewi. Nah, kondisi normal itu diartikan kelonggaran. Kondisi normal itu kondisi kita bisa macam-macam, bisa jalan, bisa duduk, bisa makan, bisa tertawa, tidak sakit. Itu kondisi normal. Orang sehat lah kondisi normal, maka luas artinya. Nah, bagi orang yang kondisinya luas, maka hukum itu menjadi sempit. Sempit dalam arti pelaksanaannya tidak boleh sepeenaknya sendiri, satu cara tok itu. Tapi dibalik ketika kondisi seorang itu sempit, maka hukum itu menjadi luas. Kondisi sempit mau ngapa-ngapa nggak bisa, bisanya hanya duduk ya wes. Sholat yang seharusnya berdiri sekarang boleh pakai duduk. Nggak bisa lagi duduk, baring. Nggak bisa apa gini, macam-macam. Kondisi sempit seseorang itu membuat pelaksanaan hukum baginya luas, banyak opsi cara. Kondisi luas seseorang itu bisa kemana-mana, bisa macam-macam, membuat konsekuensi hukum bagi dia itu menyempit lagi sesuai dengan aturan. Itulah kemudahan Islam. Jadi tidak melulu sempit terus, tidak melulu saklek terus. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa.
Kalau kondisinya sudah menyempit lagi, ya kondisinya sudah meluas lagi, maka hukum itu akan kembali menjadi sempit lagi. Ya, dia tidak boleh ya meninggalkan puasa di Ramadan. Ya, ketika sakit boleh saja dia meninggalkan puasa Ramadan. Ya, ketika terpaksa boleh saja dia makan sesuatu yang diharamkan. Tapi ketika kesulitannya hilang, maka hukumnya menjadi sempit lagi. Kenapa? Dia bisa makan macam-macam. Ya. Tuh. Selanjutnya hadis yang ke-46 dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW masuk ke dalam masjid, tiba-tiba tampak di situ ada setas tali yang menjulang, ya, atau memanjang antara dua tiang. Jadi Anas Ibnu Malik pernah menceritakan suatu saat Rasulullah itu masuk ke dalam masjid dan mendapati di antara tiang masjid itu ada tali yang menjulang, ya, tali yang lewer yang menghubungkan. Apa yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah? Beliau kemudian bertanya, tali siapa ini? Tali siapa? Ini tali mau dipakai apa, kata beliau? Ada tali di masjid, mau dipakai apa? Maka orang-orang menjawab itu adalah kepunyaan Zainab. Jika dia sudah malas, lelah dalam bersembahyang, dia akan menggantungkan badannya di situ. Ya, artinya tali itu kalau dia sudah capek, tali itu dipakai untuk cekelan. Ya, jadi buat tali atasnya tinggi, ada tali yang tinggi setengah ini sampai kepala. Jadi kalau sudah capek dia gantungan, sholat sambil ini gantungan. Saking capeknya sholat, saking ngantuknya. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka pengen betul-betul beribadah terus. Jadi kata sahabat itu punya Zainab dan itu dipakai untuk gelantungan. Kalau dia capek dia akan berpegangan di tali itu dan dia akan tetap sholat, tidak mau istirahat. Dia akan menggantung di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, lepaskan saja, lepaskan saja. Ya. Baiklah, seorang itu melakukan sholat di waktu ia sedang bersemangat, maka jikalau dia telah merasa malas, baiknya dia tidur saja. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis itu Rasulullah mengatakan lepaskan saja dan tidak usah seperti itu. Ya, kalau pas semangat sholat ya silakan kerjakan. Kalau ada kesempatan badannya sehat sholat saja. Kalau pas capek ya istirahat. Kalau pas capek ya tidur istirahat saja, tidak perlu kemudian memaksakan diri seperti itu. Nah ini hikmahnya, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita tidak boleh mempush, ya. Bukan kita tidak boleh memaksa diri kita sampai batas, bukan. Tetapi mengukur dengan kemampuan. Kenapa seperti itu? Kadang-kadang sesuatu yang dipaksakan itu jauh dan sulit untuk istiqomah. Jadi sesuatu yang dipaksakan itu, ya, sesuatu yang dipaksakan melebihi batas kemampuan, ya, sulit untuk istiqomah. Yang kedua tidak maksimal, ya, dalam pelaksanaannya tidak maksimal. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang senada dengan hadis itu. Jadi bukan tidak selalu wujudnya tali, enggak, ya, mungkin dengan yang lain. Mungkin dengan yang lain. Apa dengan cara yang lain? Misalkan ini orang ngantuk gitu terus dibuat jeli oleh korek, ya bisa saja ngantuk tawon. Jadi bukan letterlek tali itu. Enggak, kadang-kadang bukan dengan tali kita itu. Cara memaksakan diri kita bukan dengan tali, macam-macam. Sholat, pokoknya kalau ngantuk tidur saja. Ustaz, apakah tidak boleh kalau saya ngantuk untung ngantuk? Silakan. Silakan. Bukan masalah. Ya. Tetapi ingat, tubuh itu punya hak yang harus ditunaikan haknya. Mata itu punya hak yang harus ditunaikan haknya. Keluarga kita itu punya hak atas diri kita. Ada kalanya kita harus bersama dengan keluarga, tidak selalu mengikat diri dengan ibadah-ibadah yang sifatnya fardhiyah. Kita masih punya kewajiban yang lain dengan keluarga. Tetapi prinsipnya jangan berlebih-lebihan. Nah
Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin, ukuran berlebih-lebihan apa ya kemarin itu. Ukuran berlebih-lebihan itu kalau sudah menjurus kepada hal-hal yang dilarang itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kalau sudah menjurus kepada mendolimi orang lain itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan kalau sudah sampai mendolimi diri sendiri itu berlebih-lebihan, mendatangkan kemadaratan bagi orang lain pun jelas nih. Jika tidak perlu ditanyakan, Ustaz, kalau kita melakukan seperti ini dianggap berlebih-lebihan, kita tidak akan beramal. Iya, batasan berlebih-lebihan kalau yang kita kerjakan itu membawa kemadaratan. Memaksa diri sekuat apapun selama tidak ada kemadaratan yang dimunculkan, kerjakan. Ustaz, saya ingin setiap malam itu tahajud. Monggo, yang penting tidak membawa kemadaratan. Itu maksud berlebih-lebihan. Maksud ada kemadaratan nggih wonten mawon. Jenengan bangun tahajud subuh ora, niku madarat namanya. Tahajud iya, tapi subuhnya jam 7 itu madarat namanya. Maka jangan sampai kayak gitu. Clear. Jadi kalau jangan sampai ada salah paham itu. Ustaz Termin gak memotivasi belas semangat atau gak boleh, tetapi jangan sampai kemudian semangat itu membawa unsur kemadaratan. Intinya itu. Karena sahabat banyak yang gitu. Sahabat itu semangatnya tidak ada yang bisa ngalahkan. Dari satu ayat saja, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, itu sudah. Dulu hadis yang kita bahas dulu, ada anak muda yang makan kurma 3 biji, begitu perang berkecamuk dilempar itu kurmanya, dia menembus paling depan dan syahid. Kurang semangat apa coba? Kalau itu diartikan berlebih-lebihan, ya salah kenapa? Kenapa gak dipangan sih? Itu namanya berlebih-lebihan. Enggak, kondisinya memang seperti itu. Kita belum ada apa-apanya. Maka saya bukan gembosi betul, tetapi ingat, kalau semangat kita itu kemudian ada implikasi negatifnya, nah itulah yang dikategorikan berlebih-lebihan. Negatif, ya, mendolimi orang lain, ada hak orang lain yang tidak tertunaikan. Kita mengganggu orang lain, nah itu namanya sudah mengganggu. Namanya sudah berlebih-lebihan kalau mengganggu orang lain. Soal ini yang sedang hot dulu, beberapa bulan atau tahun yang lalu, ngaji pakai mic, pakai speaker luar, tapi tidak tahu waktu sampai subuh, setiap malam seperti itu, ya mengganggu namanya. Ustaz, sini cuma setahun 2 kali. Kami takbiran itu setahun cuma 2 kali, takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha. Lah monggo kalau seperti itu. Sudah bisa dimaklumi itu kalau di Ngawen itu mesti pada isya ngoten niku tesih sepi. Mungkin mulai jam 9 ngoten niku kemit ngantos subuh niku. Ya mudah-mudahan subuhnya mboten merucut, mboten mawon. Biasanya terus nyambung adzan subuh. Itu pasti itu ada beberapa masjid di Ngawen itu kalau malam lebaran, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha, pasti ada yang sampai pagi takbiran itu. Luar biasa. Dulu di musola depan rumah ada yang mandegani seperti itu, tapi begitu yang mandegani wafat tidak ada lagi yang takbir sampai subuh. Anak-anak yang mulai betul kondusif, matikan, ayo pulang. Anak-anak harus takbir terus buyut cekikian atau terus suruh matikan. 1 jam 2 jam ini pun tidak kondusif anak-anak. Nah, kalau kondisinya seperti itu silahkan ya siar. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian kita mengganggu hak dan hajat hidup orang banyak. Nih, ya, jadi Rasulullah pernah mendapati tali di masjid yang ternyata tali itu usut adalah digunakan untuk berpegangan ketika ngantuk dalam sholat, saking ngantuknya tengah malam, ya tidak usah. Jadi istirahat saja. Kalau ngantuk tidurkan saja. Alah Ustaz, betul saja disuruh itu nek pun ngantuk hilang dhewe. Tahajud niku nek pun ngantuk niku mbok tahiyat piro atau hilang. Wah, balik neh. Jadi mana sudah hilang kesadarannya? Kalau dilanjutkan ya betul sah sholatnya. Tidak usah disuruh tidur itu udah tidur sendiri ngantuk. Kita seperti itu. Hadis 148 dari Abu Abdillah Jubair bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jubair bin Samurah radhiyallahu anhuma, yang mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, merahmati Jubair,
dan meramati bapaknya. Beliau mengatakan, saya pernah bersembahyang, pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa sholatan, beberapa kali sholat atau beberapa rakaat. Maka ketika sholat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sedang, dan khutbahnya pun sedang mulai. Ini cerita tentang khutbah Jumat. Ada ini bercerita tentang sifat sholat dan khutbahnya Rasulullah. Jadi beliau kalau sholat itu sedang, khutbahnya juga sedang. Ya hasbal hajah. Ya tentunya sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita di Indonesia itu sudah punya standar pakem, biasanya khutbah tidak lebih dari 30 menit. Kalau dulu niku suwi-suwi tenang. Dalam kesehatan SD atau SMP niku khutbah Jumat itu jam 12 sampai jam 1 mesti. Karena turun mimbar itu jam 12 kurang seperempat, nanti sholatnya 5 menit, zikirnya 10 menit, bubar jam 1. Itu dulu model Jumatan dulu. Tapi bergeser sekarang, sekarang bergeser. Banyak masjid-masjid yang hari ini mulai merubah, tapi betul wajib, sama-sama saja silakan. Tidak wajib. Apa? Waktu Jumatnya disesuaikan dengan waktu sholat. Sudah beberapa masjid mempraktekkan seperti itu. Ya monggo-monggo saja. Ustaz, kalau kita tidak ikut waktu zuhur bagaimana? Tetap dengan rank waktu. Ya monggo. Kenapa? Ada kemaslahatannya. Pernah dulu di Ngawen itu ada jamaah yang tidak tahu kalau masjid itu menggunakan waktu zuhur ketika Jumatan. Datangnya telat terus karena yang dipahami khutbah itu naik mimbar itu biasanya jam 12 kurang 10 atau jam 12 kurang seperempat. Sementara biasanya setengah 12 itu sudah masuk waktu zuhur. Ada waktu tercepat dari ini setengah 12 kurang kalau nggak salah. Itu sudah masuk waktu zuhur. Sekalipun seperti itu nggak mungkin betul juga nih. Waktu zuhur gitu ya. Cuma kadang ada penambahan sedikit, ada pengurangan sedikit. Ada penambahan sedikit, ada pengurangan sedikit. Yang pas di tengah-tengah, tidak terlalu mepet. Sampai berakhir waktu zuhur. Betul-betul yang Jumatan sampai berakhir waktu zuhur menjelang asar itu betul-betul. Tapi lebih cepat dia. Karena dulu ada yang tidak terbiasa itu, karena waktu zuhurnya maju, tahunnya waktunya masih ajak jam 12 kurang 4, sampai situ sudah selesai. Sampai di situ sudah selesai. Waktu itu nih khotibnya yang paham, menyesuaikan itu Pak. Ada yang baru datang itu didawa ke sini tambahan itu. Biar dapat khutbah nih, tidak tuh baru datang buka lagi apa ini, tambah apa yang belum jelas. Ada yang seperti itu. Ada juga yang kemudian khutbahnya singkat. Memang kalau khutbah Jumat itu sebaiknya singkat saja. Jadi kalau panjang-panjang itu lebih membawa kemadharatan. Kalau mau panjang pengajian ngeten panjang. Kalau khutbah Jumat sak jam niku sing ngantuk saya wangler. Madharat. Kenapa kadang-kadang khutbah Jumat itu hanya dianggap sebagai ritual saja, rutinitas. Tidak banyak yang kemudian lagi-lagi mohon maaf kembali kepada kualitas khotib. Baca sekalipun, tapi kalau bisa menghayati apa yang dibaca, improve-nya nggak terlalu panjang, tidak terlalu ya bagus saja. Baca bukan masalah, tidak masalah. Apa yang tidak pakai teks pun tidak masalah. Resikonya kalau nggak pakai teks itu tidak bisa kontrol, grafiak, balon atau didira karuan. Wawuneh niku mungkin ketemu nih. Maka harus bisa mengontrol. Begitulah. Jadi Zubair bin Samurah beliau pernah sholat bersama Nabi dan menyaksikan sholatnya Nabi itu sedang. Kalau sedang imami orang lain, kalau menjadi imam beliau sedang sholatnya. Kalau khutbah pun sedang pula. Riwayat Muslim. Lafzul khasdan, lafaz khasdan maksudnya adalah panjang dan pendeknya itu sederhana. Jadi terukur. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Khutbah terlalu lama itu memunculkan madharat.
wis mesti dadi unen-unen, gunemi wis pokoke dirasani sing ora-ora. Khotbah suwine mbok. Maca dhewe suarane ilun, malah ilun yang diwaca dhewe jamaah sekalian yang dirahmati. Ngoten niku ngantuk. Makanya ada beberapa dalam punya guru dulu itu tidak mau khotbah Jumat. Bukan tidak mau gara-gara bukan apa-apa ya, tidak mau khotbah Jumat karena memang menurut beliau khotbah Jumat itu bagi beliau stylenya adalah style seneng ngomong, itu tidak cocok. Karena kalau sudah terlanjur ngomong itu sulit untuk memendekkan pembahasan. Nah, beliau tidak mau setengah-setengah. Kalau niat belajar ya belajar ke saya. Ini saya punya kajian mulai jam 7 pagi sampai jam 2. Jadi bukan khotbah, bukan kok malas gara-gara bukan nggak punya ilmu, tidak. Tapi beliau terbiasa berbicara mulai jam 7 pagi sampai menjelang duhur kajiannya itu. Jadi khutbah Jumat itu yang hanya 30 menit itu dianggap beliau saya tidak bisa menyesuaikan tema saya, sulit untuk saya sesuaikan. Maka biar yang lain saja. Kalau mau ngambil ilmu saya bukan di khutbah Jumat. Datang ke pengajian saya hari ini, waktunya panjang. Ya, kalau seperti itu beda masalahnya. Sudah besok nih. Baik, kita sampai hadis yang ke 148. Sifat sholat dan khutbahnya Rasulullah itu pendek, sedang lah, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang, sedang, sehingga kemudian tidak memberatkan umatnya, tidak memberatkan jamaah, dan hikmahnya kita yang menjadi imam dan khutib pun seperti itu. Jangan sampai kita menjadi imam yang dibenci, karena imam yang dibenci, nah ini berbahaya. Berbahaya. Orang yang paling contoh adalah orang yang menjadi imam sementara makmumnya itu tidak ridho, dibenci sama makmumnya, itu harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Mengatakan hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita upayakan setiap 2 minggu sekali ini bisa menghadirkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga kemudian kita bisa mengamalkan, dan harapannya kelak kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Mana Aisyah ala syai'in famata alaihi, barang siapa hidup di atas sesuatu maka besar kemungkinan dia akan diwafatkan dalam keadaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.